tes tes satu dua tiga coba. Kita menyampaikan terima kasih karena dalam kepemimpinan Bapak dan Pak Presiden bisa membangun venue-venue yang luar biasa di Provinsi Wilayah Timur Indonesia. Ya, itu merupakan satu kebanggaan dan kehormatan bagi kita orang Papua. Karena hadirnya PON di Papua itu memiliki sejarah dan proses yang panjang, Pak Wapres. Dan kita bersyukur bisa mempunyai fasilitas sarana yang megah seperti yang hari ini kita boleh saksikan. Kami sangat bangga sekali karena atlet-atlet disabilitas, atlet-atlet Paralimpian NPC Papua berhasil menggondol sebagai juara pertama di Papua, juara umum di Indonesia. Ya, ini suatu kebanggaan buat kami. Dan akhirnya setelah itu event-event untuk internasional atlet-atlet disabilitas Paralimpian Papua itu selalu mewakili Indonesia. Masih di depan saya baju merah ini Bapak Wapres, ini dari Kamboja ini. Iya. Dari Kamboja ini. Berarti atlet NPC Papua yang hadir pada saat itu membela Indonesia ada 12 orang di Kamboja. Pertama, mohon apabila dasar hukum Provinsi Papua sebagai provinsi olahraga dapat segera mungkin diwujudkan, entah melalui Kepres atau Perpres dan peraturan undang-undangan lainnya yang relevan. Kenapa ini kami sampaikan? Karena ini akan menjadi modal lanjutan yang sangat berharga pasca PON ke-20. Satu, bagi Papua untuk membangun dan mengembangkan diri menjadi lebih tangguh, unggul di dalam bidang olahraga. Saya berdiri di sini Bapak sebagai mantan atlet. Saya bermain dulu di tim Persipura hampir 15 tahun Bapak. Juga saya dipanggil di tim nasional. Dan karena saya sebagai mantan pesepak bola itulah saya bisa terpilih jadi anggota DPR sekarang. Saya terpilih dari 2009 hingga hari ini yang saya beri di depan Bapak ini, Bapak Wapres. Artinya bahwa saya mau sampaikan poinnya adalah bahwa kami ini mantan atlet juga punya peluang yang sama dan punya kesempatan untuk juga bisa berbicara di DPR dan juga bisa sebagai pegawai negeri sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Papua. Juara. Yang saya hormati Bapak Menko PMK ad interim yang sekaligus juga Menteri Kesehatan yang tadi sudah memberikan tips sehat sampai tua. Itu penting saya kira. Wakil Menteri Dalam Negeri dan yang mewakili KONI, yang mewakili Bapak Gubernur, PJ Gubernur Papua, yang mewakili Menteri Olahraga, Bapak Kenius Kogoya, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua, Bapak Jaya Kusuma, Ketua NPC Papua, Bapak Simson Rumbiak, Sekretaris Umum Kormi Papua, Bapak Tristio Kuntoro,
akademisi Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Unsen, Bapak Jack Komboy, ya, Ketua Komisi 5 DPRP yang juga mantan pemain bola, dan bapak-bapak sekalian yang hadir. Pertama, saya bersyukur saya bisa berkunjung kembali ke Papua ya, untuk kesekian kalinya. Dan kali ini memang saya buat acara untuk banyak mendengar hal-hal yang disampaikan. Karena saya sering saya katakan bahwa saya ini mau menggaruk yang gatal. Jangan sampai saya menggaruk yang tidak gatal. Tapi yang tahu di mana yang gatal itu adalah orang Papua sendiri. Ya. Karena itu kemarin saya bertemu dengan pegiat HAM tentang masalah hak asasi manusia, tentang masalah keamanan, tentang masalah kesejahteraan. Kami juga bertemu dengan para pengusaha, ya, IMK, UMKM, untuk mendengarkan juga apa yang menjadi persoalan yang mereka hadapi. Tadi pagi juga kami dengan Dewan Gereja untuk membangun Papua Christian Center yang sudah lama, dan juga tentang guru, penyiapan guru-guru yang sudah lama kita diskusikan, dan pemerintah pusat sudah membolehkan ya Papua untuk melakukan pendidikan guru, untuk menyiapkan guru, dan juga ada afirmasi untuk yang tamatan SMA pun bisa diangkat menjadi guru, walaupun nanti itu saya kira hal-hal yang kita bicarakan bagaimana Papua. Dan sore hari ini kita bicara olahraga. Saya mendengar tadi dan kita sudah mencatat apa-apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh Papua. Dan Papua memang sudah dinyatakan sebagai provinsi olahraga. Ini saya kira sesuatu yang, dan itu wajar, karena memang pertama itu PON kemarin, ya, PON 20, itu dianggap Papua sukses menyelenggarakan PON. Ya, yang dibuka oleh Presiden, dan saya yang menutupnya. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana kehebatan Papua dalam menyambut olahraga. Dan di Papua memang banyak talenta, ya, itu baik di sepak bola maupun di cabur yang lain. Dan masyarakat Papua memang cinta olahraga. Bahkan di Papua saya dengar ada lapangan timbul tenggelam. Mungkin di daerah lain tidak ada. Di sini ada, katanya, kata Pak Wamen itu, ada lapangan di sini timbul tenggelam. Kalau lagi ada airnya itu berhenti. Tapi kalau lagi nanti airnya surut, jadi lapangan bola yang timbul tenggelam. Saya pernah bertemu dengan anak SD, saya berbincang-bincang dalam kunjungan saya yang lalu. Saya tanya, kamu kalau nanti besar mau jadi apa? Mau jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden? Tidak. Mau jadi apa? Mau jadi pemain bola, katanya. Artinya itu olahraga itu dia apa? Oleh karena itu, saya pikir memang pembangunan olahraga di Papua itu harus dioptimalkan. Saya kira yang patut disyukuri ya punya stadion yang megah. Tadi pagi saya ke sini,
jalan pagi sambil menikmati melihat lapangan. Profesor Maskuri bilang, Profesor Nasir bilang ini lebih bagus dari Borneo. Di Madrid. Jadi lapangan ini lebih bagus dari lapangan bola di Madrid. Oleh karena itu memang harus dimanfaatkan secara optimal. Memang di mana-mana kendalanya itu mana memelihara, memanfaatkan ya stadion-stadion yang dibangun. Oleh karena itu saya minta Kementerian Pemuda dan Olahraga juga Pak Menko ini kita bicarakan bagaimana untuk persoalan utamanya adalah persoalan dana, pasti itu. Oleh karena itu selain dana yang dari Pemda dan juga dari dana otsus, juga memang harus dicari ya dana-dana yang selain itu, yaitu dari industri olahraga itu sendiri. Nah, saya setuju sekali perlu ada event-event besar dan memang perlu dilola secara profesional. Saya dengar di luar negeri itu memang lapangan-lapangan itu atau stadion-stadion itu dilola oleh profesional. Dan mereka memang bersifat profit oriented dan kemudian bisa, karena lainnya kalau gubernur atau itu hidungnya bukan hidung mencari uang. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara mencari uang. Tapi kalau pebisnis itu hidungnya tajam. Di mana ada uang pasti tahu dia. Ya, lihat saja, oh di sini ada uang. Nah, jadi saya kira lapangan sebesar ini, semegah ini, stadion seperti ini, mungkin kita bisa manfaatkan dengan cara-cara yang kreativitas yang tinggi. Saya lihat juga di Jakabaring juga sudah mulai dilola secara profesional ya di Jakabaring, dan kita harapkan seperti itu. Nah, memang mungkin di Papua belum, untuk daerah-daerah ini belum tumbuh, tapi bisa juga mengajak negara-negara tetangga untuk menggunakan lapangan ini atau stadion ini. Dan kepada daerah saya minta juga mulai menyusun ya desain besar olahraga daerah. Ya, kita sudah ada DBON ya untuk pembangun prestasi, dan kita harapkan juga di daerah koordinatornya sudah terbentuk ya di daerah. Mengenai itu sudah terbentuk semua? Belum. Nah, saya kira komite daerahnya itu sudah harus dibentuk dan dibuat desain besar olahraga daerah, DBOD-nya, yang mengacu pada DBON, sehingga antara pusat dan daerah itu sinkron. Ini saya kira yang perlu kita. Jadi saya sudah mendengar dan saya minta itu nanti diolah ya oleh kementerian maupun oleh menteri koordinator, bahwa ada persoalan yang harus kita hadapi, dan kebetulan saya memang ditugaskan untuk mengkoordinasikan. Karena itu saya senang hari ini mendapatkan laporan sekaligus usulan sekaligus ya, tetapi pemerintah sudah bulat ingin menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga. Terima kasih atas berbagai usulannya, termasuk dari Bapak untuk sports center untuk ya.
dan juga dari Bapak tentang sport science itu masuk dalam desain besar olahraga nasional. Cuman kapannya, itu yang menjadi masalah. Kapan? Ya, bisa cepat, bisa lambat. Tapi bahwa kalau kita ingin memajukan olahraga nasional itu harus ada sport science. Dan sekarang mulai dibangun di IKN, ya. Di IKN itu sudah mulai satu dan akan terus dibangun di berbagai daerah. Saya harap Papua akan bisa lebih cepat untuk dapat dibangun sport science ini untuk memajukan. Saya kira itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas pertemuannya dan selamat bekerja. Salam olahraga. Jaya. Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Mohon izin Bapak, para atlet akan mohon izin untuk foto bersama dengan Bapak Presiden. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak.